Ada satu bagian dari Alkitab, saudara, kitab pengkhotbah itu selalu orang katakan bosan baca kitab pengkhotbah. Bukan saja susah dimengerti, tapi ada satu kalimat di sana yang membuat orang bertanya-tanya. Semuanya sia-sia. Sehingga ada pendapat mengatakan begini, harusnya kitab pengkhotbah itu tidak layak masuk dalam bagian Alkitab. Karena di sana sepertinya tulisan-tulisan itu Salomo menunjukkan sikap pesimisnya terhadap kehidupan. Sikap pesimisnya kepada dunia. Semua sia-sia, upaya menjaring angin. Ya kayaknya belum lagi pikiran-pikirannya susah dipahami di kitab pengkhotbah. Karena orang katakan harusnya dalam Alkitab itu haruslah yang membagikan semangat, inspirasi. Tapi saudara-saudara, kitab pengkhotbah dimasukkan sebagai kejujuran Tuhan tentang pikiran manusia. Bahwa ternyata memang ada banyak hal yang kita pikirkan itu sia-sia. Ada banyak hal yang kita lakukan itu sia-sia. Nggak usah jauh-jauh saudara, nggak usah jauh-jauh. Coba kita kilas balik ke belakang. Kira-kira dalam usia Bapak Ibu, saudara-saudara sampai hari ini, berapa banyak waktu yang terbuang percuma? Gimana? Jangan-jangan lebih banyak terbuang percuma. Sehingga saudara mengatakan, aduh, seandainya dulu saya nggak begini, tapi buat begini pasti akan jadi begini. Tapi semua sudah berlalu. Nah, jadi saudara-saudara, harusnya kita membaca kitab pengkhotbah itu untuk mengevaluasi diri kita, untuk tidak mengulangi hal-hal yang tidak perlu. Yang tidak berdampak positif bagi hidup kita. Yang tidak memberikan kontribusi yang baik bagi hidup kita. Karena itu saudara, hari ini bagaimana caranya kita menghindari kesia-siaan. Saya mulai bicara yang disebut dengan kebutuhan. Semua orang punya kebutuhan, saudara. Kalau saudara ambil teorinya Maslow, di sana ada 5 kebutuhan manusia. Tapi saya coba ambil yang disebut dengan kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, ya pakaian, makanan, tempat berteduh, rumah. Nah, kita yang sebenarnya membuat kesimpulan atau membuat target, kebutuhan saya tentang makan apa, kebutuhan pakaian saya seperti apa, kebutuhan saya tentang rumah seperti apa. Semua orang bisa membuat kualifikasi kebutuhan masing-masing. Misalkan, kalau saya pakai baju yang seperti apa? Saya kadang-kadang saudara mempelajari banyak hal. Sambil contoh ya, maaf ya, wanita-wanita dan ya, dari kami pria. Coba lihat. Di sini kami mungkin taruhlah 100 pria. Tapi pakaian kita sama semua modelnya ya. Kancingnya depan, punya kerah begini, kantong, selesai. Tapi saya lihat di sini wanita lebih 100, tapi nggak ada yang sama bajunya. Saya percaya kalau saudara dipaksa pakai baju yang sebelah saudara nggak akan nyaman. Karena mengatakan ini bukan gaya saya, ini bukan pribadi saya, ini bukan kebutuhan saya. Betul nggak saudara? Jadi kita sebenarnya, masih ingat saudara di minggu lalu, saya cerita tentang seorang dokter bedah plastik yang mulai mempromosikan awalnya dia menulis buku mengatakan apa? Ubah wajah Anda, maka Anda akan mengubah masa depan Anda. Tapi kemudian karena banyaknya komplainnya orang yang tidak pernah puas, udah operasi 2, 3, 4 kali tetap merasa bukan ini, saya bukan ini yang saya mau, bukan mau. Akhirnya dia katakan enggak, sebenarnya bermasalah itu pribadimu, bukan wajahmu. Yang perlu diubah itu pribadimu, kepribadian, bukan wajahmu. Jadi saudara, itulah hidup. Nah, jadi kebutuhan. Nah, akhirnya ketika kita tetapkan kebutuhan kita, maka kita mencari cara atau mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan kita. Setelah kita menemukan cara atau jalan, maka kita akhirnya memiliki perilaku, prinsip-prinsip yang berorientasi kepada tujuan tadi itu, pada kebutuhan tadi itu. Nah, kita lakukan, akhirnya kita tanpa sadar menjadi perilaku kita, menjadi kebiasaan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, fokus kita cuma satu, memenuhi kebutuhan saya. Setelah itu saudara, lihat hasilnya. Lihat hasil, kemudian hasilnya dievaluasi, kemudian dinilai. Kira-kira terpenuhi nggak kebutuhan saya? Kalau belum, ya balik lagi.
Betul saudara? Artinya hidup kita sebenarnya habis hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Sandang, pangan, papan, rasa aman, kata Maslow, rasa dihargai. Apapun kita lakukan, orientasi cuma satu. Kebutuhan saya. Tersimpan di sana kata ego. Gak jarang orang memaksa apapun dan siapapun demi memenuhi kebutuhan dia. Itulah kehidupan saudara. Sehingga bisa bersentuhan, bersinggungan dengan keluarga kita. Nah, saya ingin ajak kita baca apa yang dikatakan oleh Salomo dalam Pengkhotbah pasal yang pertama. Masalah perspektif, saya simpulkan perspektif begini. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Saudara, setiap orang itu punya namanya perspektif, cara pandang atau sudut pandang. Kalau kita sudah katakan si A jelek, orang mau bilang apapun jelek tetap jelek kita bilang. Segala perilakunya, segala tindakannya pasti jelek bagi, karena memang dasarnya kita nggak suka orangnya. Perspektif kita sudah membuat sebuah kesimpulan. Tapi Salomo mengatakan begini, supaya nggak terjebak pada perspektif, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Perspektif, saudara. Nah, ada satu pepatah kuno, saudara, yang berkata begini, beri anak sebuah palu, maka semuanya dianggap sebagai paku. Anak 2 tahun kalau dikasih palu, kan semua dia ketok. Seandainya naik ke sini dia, ini diketok semua sama dia nih. Betul nggak? Dia cuma tahu palu itu mengetok. Dianggapnya paku semuanya. Tok, 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 tok. Perspektif tunggal. Bisa dipahami saudara? Kadang-kadang kita, kalau perspektif kita sudah keliru, maka semua akan keliru bagi kita. Karena itu Salomo mengatakan begini, jangan pernah kita memiliki perspektif tunggal, apalagi itu salah. Di hari Jumat dalam Ibadah Dosa katakan, jangan berpikir yang benar itu benar-benar benar. Sesuatu yang benar menurut Anda belum tentu benar-benar benar. Coba lihat. Jadi benarnya banyak di sana. Nah karena itu Salomo mengatakan begini, supaya kita nggak salah dalam memilih perspektif, dalam membuat sebuah kesimpulan, maka dia belajar memeriksa. Kata memeriksa dan menyelidiki saudara, ada tersirat di sana kata bertanya. Dan kemudian mencari arti atau makna. Bertanya. Daripada kita salah membuat kesimpulan, bertanya aja. Itu artinya. Salomo bertanya. Salomo bertanya. Kalau Ebed Giade bertanya pada rumput yang bergoyang. Kalau Salomo pada semut yang berbaris. Dia bertanya. Oh ya, ada apa kalian berbaris? Diikuti pelan-pelan, iya. Rapi mereka. Berbaris rapi, walaupun nggak ada komandannya. Nggak ada siap gerak. Tapi rapi mereka. Betul nggak saudara? Di jalan itu terus mereka. Nggak ada pemimpin, kok rapi orang ini. Semut ini, bukan orang ini, semut ini. Dia mulai belajar saudara. Kenapa? Dia mulai bertanya, dia mulai memeriksa, dia mulai mencari arti, dia mencari makna dari apapun yang dia lihat. Ini yang mau dia katakan, supaya apa? Persepsi kita, perspektif kita nggak keliru untuk sesuatu. Makanya seringkali saudara orang setuju adanya penelitian. Kadang-kadang kata, ini atas nama banyak orang, banyaknya berapa? Kadang-kadang cuma 12 dari antara 300 dibilang banyak. Padahal selalu kita bicara persentase harusnya kan. Tapi coba lihat. Atas nama, atas nama, atas nama. Sering kita terkelabui. Sering kita terkecoh. Yang kita anggap sudah banyak.
Nah karena itu, Salomo kata, aku memeriksa, aku menyelidiki, aku bertanya, aku mencari arti, aku mencari makna. Bisa nggak kita melihat sesuatu yang baik dari peristiwa yang buruk? Apa yang kita pahami, saudara? Saya sangat percaya, saudara, tidak ada sesuatu yang secara kebetulan terjadi dalam hidup ini. Nggak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan ingin kita belajar dari hal itu. Cuma pilihan kita adalah kita nggak mau belajar dan kita gagal, akhirnya menyalahkan keadaan. Tapi kalau orang bisa paham keadaan, dia belajar, dia periksa, dia katakan, waduh ternyata saya baru paham. Ini artinya. Tadi kemarin pagi saya dikirimi ya, di WA saya. Cuma saya nggak sempat tonton videonya. Jadi di sebuah pesawat ada seorang wanita, katanya itu seperti penuh roh Tuhan lah, dan Tuhan Yesus, akhirnya semua orang nggak bisa menenteramkan dia. Saya belum memeriksa, saya cuma baca WA, dikirim seseorang. Akhirnya penerbangan tertunda 2 jam gara-gara wanita ini. Tapi terakhir pilot mengatakan apa? Sebenarnya 2 jam itu kami sedang memperbaiki mesin pesawat karena ada percikan api. Seandainya ini wanita nggak teriak-teriak, kita terbang, kita terbakar di udara, mati kita semua. Akhirnya katakan, dia itu disuruh Tuhan buat seperti itu. Supaya penerbangan kita tertunda sehingga pesawat kita sempat diperbaiki. Waduh. Itu yang saya dapat kiriman itu, saudara. Kadang-kadang kita, saudara, karena perspektif kita yang keliru, kita nggak bisa melihat lagi hal-hal yang positif. Nah, yang kedua, saudara, menghitung yang tidak ada. Ini sebenarnya menarik, saudara, lihat. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjarah. Kenapa? Yang bengkok tak dapat diluruskan. Dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Jadi Salomo juga menemukan ada orang mencoba meluruskan yang bengkok atau menghitung yang tidak ada. Saudara, susah nggak menghitung yang tidak ada? Gimana, saudara? Kadang nggak ada tapi kita menghitung. Oh, nanti kalau aku untung sekian, aku beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Saya punya teman orang Papua, saudara, pendeta. Jadi kalau orang, dia suka bercerita kalau udah dekat sama dia. Satu ketika, saudara, kami berempat naik satu mobil. Waktu itu kami di daerah Palu ya, Sulawesi Tengah. Dia mulai cerita begini, aduh doakan ya, kalau tambang emas saya ini sudah beroperasi, waduh saya akan punya banyak uang. Saya sedang berpikir, nanti bapak saya kasih sekian. Bapak saya kasih sekian, bapak sekian. Nah teman yang nggak kenal dia serius nanggapinya. Oh bapak punya tambang? Enggak, baru berpikir. Baru berpikir kalau saya punya tambang. Tapi orang serius, saudara. Saudara, yang nggak ada. Tapi orang berantem yang tidak ada, saudara. Halo, suami istri. Istrinya katakan, suami katakan, "Ma, kalau aku dapat dari perusahaan sekian miliar misalnya, kita buat apa?" Udah mulai berantem itu. Padahal masih kalau dapat bonus. Udah mulai berantem, saudara. Gimana, saudara? Pernah kejadian? Oke lah, menghitung yang tidak dapat itu. Tapi saudara, saya coba begini. Saya coba mengkaitkan dengan persepsi tadi, saudara. Sebuah ilustrasi aja perbandingan. Saya coba hasilnya 80 berbanding 20. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, sambil gampangnya begini. Katakanlah saudara sedang ingin memulai sebuah usaha di Kota Medan, bisnis di Kota Medan. Kemudian saudara buat survei. Mungkin saudara tertarik membuka restoran. Wow, ternyata 80% orang Medan suka makan BPK. Misalnya. Orang Kristen Medan suka makan BPK 80%. Akhirnya saudara, ternyata orang lain punya survei yang sama. Mulai rame-rame orang buka BPK di mana-mana. BPK di mana-mana. Akhirnya berebut orang di market ini. Saya pengen tanya, yang 20% pasar enggak?
Ada orang katakan, kira-kira 20% ini nggak suka BPK, mereka suka apa ya? Aku akan jadikan 20% ini sebagai pasarku. Dia salah? Tapi sering kita terjebak dengan angka 80. 80% loh pasarnya. Yang 20%, 80% berebut 100 orang. Di sini cuma 2 orang. Peluang siapa lebih besar, saudara? Saya cuma pikiran saya bukan orang dagang, saudara. Saya cuma berpikir aja sekilas. Ini ketika saya baca buku, kadang-kadang iya. Seringkali kita terjebak pada angka. Terjebak pada angka. Di hidup ini juga. Kalau kebanyakan orang berpikir begini, kita anggap ya itulah yang benar. Itu yang benar. Karena banyak orang. Sehingga dikatakan mayoritas tidak mutlak benar. Yang mana mau kita hitung, saudara? Saudara mau berebut di hitungan angka besar atau di angka kecil? Nah, oke, izinkan saya, saudara, untuk melihat ini. Ini survei dari BPS, saudara, per 1 Juli 2024. Saya ambil. 2013, ini kayak seminar ini. Di 2013, saudara, angka kemiskinan 11,36% di Indonesia. 10 tahun kemudian di Mei 2024, 9,03%. Tapi bahasa yang selalu kita dengar, Indonesia negara miskin. Padahal yang miskin cuma 9,03. Berarti orang yang berhasil di Indonesia ada 90,07. Tapi kenapa orang fokusnya kepada ini? Kenapa, saudara? Wah, pemborosan. Kenapa nggak dibagi orang miskin? Hampir sama kan ketika diminyaki seorang wanita. Untuk apa pemborosan ini? Kan minyaknya bisa dijual bagi orang miskin. Yesus katakan, orang miskin kan ada padamu kan. Ya udah, kamu aja ngurus orang miskin, jangan suruh orang lain ngurus orang miskin. Kalau kamu yang punya hati, ya kamu lakukan. Artinya begini, seringkali orang berteriak, tapi dia sendiri nggak buat apa-apa. Hanya berharap orang lain berbuat sesuatu, tapi dia nggak buat apa-apa. Kembali lagi, terlalu banyak orang menghitung uang orang lain, bukan uangnya dia. Betul, saudara? Berapa kok? Saudara pergi ke warung, restoran, laris dia. Berapa keuntungannya? Saudara langsung ambil handphone. Wah, sekian orang kali sekian. Sehari sekian untungnya. Kaya kali dia. Terganggu, saudara, orang punya uang banyak. Capek menghitung uang orang, saudara. Uang saudara nggak dihitung. Gimana, saudara? Nah, coba lihat. Tapi kembali, saudara. Apa yang perlu dihitung? Yang tidak ada jangan dihitung. Yang bengkok nggak usah luruskan. Kalau mau bengkok, bengkok aja, saudara. Kadang-kadang kita pengen jadi pahlawan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, saudara, ini menarik, saudara. Di ayat 16-18, masih pengkhotbah 3. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbanyak dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Jadi saudara, dia pelajari hikmat, dia pelajari pengetahuan, kebodohan, kebebalan. Jadi selalu Salomo itu menggandengkan hikmat dan pengetahuan, kemudian kebodohan dan kebebalan. Jadi dia dikatakan hikmat, pengetahuan, atau hikmat, pintar, bodoh, dan lain enggak. Jadi bodoh dalam konsep Salomo di pengkhotbah bukanlah enggak pintar. Bukan masalah akademik. Tapi bodoh dikaitkan dengan bebal. Artinya orang enggak peduli. Orang yang masa bodoh. Orang yang tidak punya waktu menyelidiki. Orang yang tidak mau bertanya. Orang yang tidak mau memeriksa sesuatu. Tapi anehnya, saudara, kalau saudara baca dalam pengkhotbah 10 ayat 1, lalat yang mati menyebabkan urapan berbau busuk. Ingat ya. Dan sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan pengetahuan. Faktanya begitu, saudara. Karena apa? Orang bodoh itu dikatakan teriak-teriak terus kerjanya.
Nah, karena dia banyak ribut, saudara, mau 2% pun dia, karena ribut terus dianggap mendominasi. Tapi Salomo katakan begini, saudara, membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena apa? Di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara mungkin kan, apa maksudnya ini? Semakin banyak tahu, semakin sedih. Saudara, saya kutip tulisan dari seorang dokter, tapi juga seorang peneliti. Dia konsultan di World Health Organization atau di UNICEF, saudara. Dia peneliti yang dipakai. Banyak sekali, saya baca bukunya, banyak sekali hal yang ditugaskan UNICEF untuk dia, termasuk masalah endemi di berbagai negara di dunia. Dia diutus, saudara. Nah, hasil dia begini. Seringkali kalau dia ditugaskan untuk buat penelitian, saudara, dia bertanya pada para pakar. Dan dia coba satu kesimpulan. Tidak ada satu orang pakar apapun, sehebat apapun dia, yang mengetahui segala sesuatu. Semua orang punya pemahaman terbatas. Tetapi kalau kita pengen tahu segala sesuatu, nah itu buat kita sakit hati. Sakit kepala. Bingung, saudara. Karena tidak mungkin satu orang mengetahui segala sesuatu. Jadi dia katakan apa? Menjadi orang pintar, terampil, mengelola angka-angka, atau memiliki pendidikan tinggi, atau bahkan memenangkan hadiah Nobel, bukanlah jalan pintas menuju pengetahuan faktual tentang dunia. Garis bawahi pengetahuan faktual, fakta-fakta. Pakar hanya ahli dalam bidang mereka masing-masing. Jadi kalau kembali dikatakan Salomo, tanyalah banyak orang, selidikilah. Artinya apa? Bukan pada satu orang. Hati-hati, saudara, kalau saudara terlalu mengidolakan seseorang, seolah-olah apapun yang dikatakannya benar. Hati-hati. Kita akan susah olehnya. Artinya, saudara, banyak belajar oke. Tapi saudara harus fokus. Saudara ingin mengerti apa? Saudara ingin memahami apa? Enggak perlu saudara paham semua. Saudara akan bingung sendiri. Gimana, saudara? Contohnya, saudara yang suka buka Google. Halo, 10 Google saudara buka, ada 10 pendapat di sana. Betul enggak? Saudara bingung, jadi mana yang benar ini? Yang mana yang benar? Ya kembali, yang pertama tadi, bertanyalah pada orang yang paham. Belajarlah pada orang yang paham. Karena itu saudara tahu ya, saudara-saudara yang terlibat dalam akademisi, Google itu, medsos itu tidak boleh dijadikan referensi untuk sebuah pengetahuan, untuk rujukan. Karena itu hanya asumsi-asumsi. Karena itu hanya imajinasi seseorang dituangkannya dalam tulisan. Bukan hasil penelitian. Tapi yang Salomo katakan apa? Yuk, belajarlah jadi peneliti untuk hidupmu. Telitilah dengan seksama apa yang kau alami. Apa yang kau hadapi. Sehingga saudara nggak terjebak pada persepsi saudara, pada persepsi orang lain. Tapi benar saudara yakini bahwa inilah kebenarannya. Amin, saudara? Seharusnya kita mulai belajar, saudara. Untuk tidak berpikir sia-sia, untuk tidak bertindak sia-sia. Sekali lagi, saudara, Salomo ingin mengatakan, ada banyak kesia-siaan yang dilakukan oleh orang. Tapi saya ingin katakan siang hari ini, yuk kita hindari kesia-siaan. Tuhan Yesus memberkati kita.